Hai guys, welcome back to Her World A Chat With. Hari ini Iwet Ramadan akan ngobrol sama Cathy Sharon. Hai, udah lama banget ya, Kat? Asli. Terakhir ketemu Cathy itu, I think was 2017 no? Masa sih? Enggak lah. Are you sure? Pasti pernah ketemu di acara-acara Iya, lah. iya yang sih, pasti iya. sebelum COVID, pandemi sebelum Iya, pandemi. iya. kan. Cuman yang intens tuh kayak 2018, Iya. 2018 Iya. kalau nggak salah kan. Iya, iya, benar-benar. Those moments, remember? Yes. And now she's back with me in this sofa. Kita mau ngobrol-ngobrol. Aku kenal Cathy tuh udah Lama. dari lama banget, parah. Dari zaman Muda model, bareng, saya udah tua bareng. Gak mau ngomong tua bareng. Mulai dari model, kemudian VJ, sampai sekarang. Yes. Ya, dan kalau kita ngomongin past gitu ya, pasti kan banyak sekali yang sudah terjadi gitu ya. Iya nggak sih? Betul. What did you learn from your past? Oh banyak ya, maksudnya menurut aku tuh the past exists for us to become a better person ya nggak sih? True. Supaya kita tuh ya lebih mengenal diri kita lewat kejadian-kejadian ya kan, challenges, jatuh bangun of course, sampai akhirnya kita bisa menjadi diri kita yang sekarang ini. So I learned patience from my past. Gue belajar kerja keras, resilience gitu kan. Yeah. Apalagi ya, I learned love. Of ya kan? course. Tapi ada yang ini pertanyaan yang standar, tapi selalu ditanyakan dan gue juga selalu seneng nguliknya. Ada yang disesalin nggak dari past? Gue nggak suka menyesal. No. No, menurut gue buat apa ada rasa penyesalan gitu atau kekesalan gitu. Menurut gue itu adalah energi negatif yang kita nggak perlu dan itu hanya akan menguras tenaga, pikiran dan ya potensi yang ada di dalam diri kita, Mendingan kita legowo aja, ya kan. Whatever happens for a reason, gitu kan. Dan menurut gue mau itu kejadian baik ataupun kejadian buruk, itu untuk kebaikan kita. I love that. Ngomongin soal legowo, I watch your interview with Daniel. Itu kan ngomongin your past and your love life, gitu ya. How you deal with the divorce, terus kemudian gimana you move on. Dan di situ ada kalimat yang tadi tuh legowo sama ikhlas. Iya, harus ikhlas kita. Tapi itu susah banget loh. Itu dia. The question is how. Itu gini ya, kata-kata ikhlas terus udah relain aja. Itu sesuatu yang selalu diomongin, tapi nggak pernah ada rumusnya. Ya masalahnya nggak pernah ada rumusnya karena tidak ada caranya tuh nggak ada. Karena untuk mencapai titik di mana kita bisa ikhlas dan legowo itu ada sebuah proses dan setiap orang tuh beda prosesnya. Ya kan, bagaimana cara kita mencerna kejadian atau prosesnya itu ya tergantung diri kita masing-masing gitu. Tapi yang pasti ya kalau buat gue selalu ya kalaupun ada kejadian yang challenging, mau itu di kantor, pergaulan, whatever, private life, itu pasti kita take a moment gitu kan untuk mempelajari apa nih yang barusan terjadi gitu kan. Tapi after that ya di dalam pikiran kita mencernanya gitu, kayak ya udah gitu. Apapun, gue selalu mengingatkan diri gue, apapun yang terjadi dalam hidup kita itu adalah untuk kebaikan kita. Gue selalu percaya itu. Jadi kalau kita bisa berpegangan sama itu, bahwa apapun yang terjadi untuk kebaikan kita tuh jadi lebih tenang. Kayak oh ya udah, berarti ini gue ada kejadian ini. Kan gue self refleksi ya. Selalu. Gue tiap malam self refleksi, apalagi kalau lagi liburan di tengah alam gitu. Gue kadang suka berpikiran sendiri gitu, kayak apapun yang terjadi itu untuk kebaikan gue gitu. Jadi ada kejadian gini, coba gue bercermin kepada diri gue sendiri. Apa yang bisa gue benahin untuk menjadi orang yang lebih baik supaya kejadian itu tidak terjadi lagi, supaya gue tidak menyakiti orang lagi misalnya gitu kan, atau supaya gue menjadi orang yang lebih baik untuk ya teman-teman di kantor, karyawan, atau teman-teman di pergaulan, atau bahkan ini yang paling susah nih, sebagai seorang ibu, kita selalu menjadi kritik terpedas gitu kan. Jadi gue selalu dalam pikiran gue kalau malam adalah apakah gue menjadi ibu yang cukup baik untuk anak-anak gue. Itu kejadian banget loh, kayak semua ibu tuh punya insecurity itu. Of course, itu selalu kayak gue udah cukup nggak ya menghabiskan waktu sama anak-anak gue gitu. Atau setelah kita marahin anak nih misalnya, kita kayak of course kadang terjadi lah ya, meskipun kita mencintai anak kita, tapi kadang ya adalah kita misalnya lost
temper gitu kan, terus jadi marah, gue pasti langsung menyesal gitu. Kenapa? Tapi gue pasti oke. Itu supaya gue bisa menjadi ibu yang lebih baik lagi. Gimana caranya? Gitu. So I always do that on myself. Kalau refleksi itu your own reflection gitu ya. How do you do it? Apakah cuma emang kayak contemplation, terus kemudian talking to yourself, atau do you do journaling? I mean, how Cathy Sharon mereflect diri dan kemudian akhirnya jadi sesuatu yang kayaknya gini nih yang harus dilakukan. Gue itu I don't do journaling gitu kan, mungkin karena gue terlalu sibuk on social media ya. Itu I think you're too busy on your TikTok. Untuk banyak orang I love deh your kayaknya. TikTok by the way. Thank you. But what I do is, gue ngerasa kita sebagai manusia itu jangan pernah berhenti untuk mau belajar terus gitu. So what I do, like I read a lot, I watch a lot, gue banyak nonton YouTube atau kayak self improvement books, books on parenthood gitu misalnya gitu kan. Waktu gue merintis bisnis juga gue banyak baca buku-buku tentang building a brand gitu kan. Maksudnya gue tuh selalu ngerasa kita sebagai manusia jangan pernah berhenti belajar. Jadi kalau sekolah udah enggak, kuliah udah enggak, tapi kita tetap belajar gitu. Dan menurut gue tuh dengan kita selalu belajar itu juga jadi kayak ini nggak sih fountain of youth. Benar. Jadi kita jadi awet muda karena otak kita kan berpikir terus, jalan terus gitu kan. So dari situ mungkin karena gue banyak baca, banyak nonton, banyak apa. Jadi kalau misalnya gue merenung sendiri terus melihat kejadian-kejadian dalam hidup gue, ya gue ngambil dari poin-poin yang misalnya kan kita kalau baca buku atau nonton apa kan pasti ada poin yang melekat gitu kan, kayak ini poinnya bagus banget, ini positif banget. Nah yang kayak gitu-gitu biasanya nanti gue inget lagi terus gue coba untuk implementasi dalam hidup gue, keseharian gue. Kalau tadi you said you read about self improvement book, self help gitu ya. Do you like philosophy also? Actually, gue tuh dulu waktu sekolah, gue tuh lulusan filosofi, jadi sastra ya. Oh iya? Tell me about it. Well, itu udah lama banget ya. Jadi dulu waktu gue sekolah di sekolah Perancis, emang gue ngambilnya sastra gitu. So, I read a lot of books. Tapi if you tell me like, what am I into gitu kan, I don't really remember. Gue sekarang udah gak pernah baca buku-buku filsafat lagi. Tapi kalau zaman dulu, ya kita belajar filsafat Yunani, and then all the French philosophers, you know, of the modern French era gitu. Dan menurut gue, semua buku-buku sastra itu kan banyak aliran nih. Gue gak bisa bilang aliran ini yang benar, enggak gitu. Karena sebenarnya dalam semua aliran tuh ada yang bisa dipetik. Jadi menurut gue apapun yang kita baca, apapun yang kita lihat, kita harus selalu mencoba untuk petik yang terbaik gitu. That's yang, nice. Ya kan? Always take the positive and let go of the negative. Really nice. How about Asian philosophy, like maybe Buddha? Buddha, I'm very open. That's a very good philosophy ya. Maksudnya dari take it for life, right? Dari cara mereka respect ya kan semua makhluk hidup. Itu menurut gue sesuatu yang so important, tapi juga susah untuk kita aplikasikan ke dalam diri kita karena gue ingat banget kita sempat waktu itu sama sebuah brand lah dari sini, kita diajak trip, terus ada Mbak Nadia Hutagalung. Oh ya, dia kan, itu banget. Tapi she can actually, maksudnya kayak all living forms have to be respect. Kalau kita kan kadang ya udahlah kita ngapain itu kan kita nggak melihat gitu semua. So itu I really respect, you know, that enlightenment dan that level gitu of respect and acknowledgement of all living beings gitu kan. Tapi yang dari Buddha juga yang gue suka adalah their empathy. Compassionate. Ya kan? Compassionate gitu, itu juga gue suka banget. And just acceptance towards everything and anything. Oh, that's really nice. Itu gue suka banget. Kayaknya acceptance itu yang kemudian jadi dasar ketika seorang Cathy Sharon menjalankan hidup. Iya. Ya, termasuk dengan segala macam everything, mau bad, mau good, they accept, diterima, dijalanin. Betul. Masih soal Buddha, do you believe in karma? Kalau gue bukan penganut Buddha ya. Gue itu nggak bisa bilang gue 100% percaya sama karma, tapi gue percaya bahwa
you reap what you sow. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai gitu ya. Jadi makanya gue selalu menganut bahwa gue akan selalu mencoba untuk tanam bibit-bibit yang baik dalam gue bertemu orang, dalam gue berbisnis, dalam gue membesarkan anak-anak gue gitu. Gue mau menanam bibit-bibit kebaikan gitu kan. Dan ini mungkin juga mengarah ke apa yang Cathy Sharon lakukan gitu. I mean like I know you ya waktu zaman kayak banjir segala macam. Gimana Cathy itu benar-benar ngumpulin dana, nyari sembako, nyari bantuan, sampai kemudian ketika kemarin pandemi, kamu ngasih APD. Iya, bareng teman-teman ya itu kita. Itu gila sih. Itu salah satu hal dari yang tabur tuai itu tadi, menanam benih itu tadi. Iya sih. Tell me about it. Itu nggak gampang sih. Dari sini terus kemudian, I mean gini ya, mungkin ada orang kayak oke, kita harus bantu nih, banyak yang kesulitan. Tapi untuk bergerak bingung ya gimana caranya. WhatsAppin orang. Ya, tapi kadang ya, Iwet ya nggak tahu ya, gue tuh kadang ngerasa kalau kita gini, gue pengen bantu, tapi abis itu pasti ada pikiran negatif. Alah, lo bisa bantu apa sih? Atau jujur, lo nggak pasti beneran? ada kan? Pasti ada dong. Iya, banget. Jadi menurut gue tuh kadang kalau kita mau melakukan sesuatu atau kita punya impian, justru yang akan ngeblok kita itu adalah diri kita sendiri biasanya. Jadi bukan orang lain. Nah kalau gue juga percaya bahwa otak manusia itu bisa di train, ya kan, dilatih gitu. Jadi otak itu adalah sebuah otot juga. Kita kan ke gym kan, betul. Kita kan olahraga. Otaknya juga harus di gym. Otak juga harus di gym gitu kan. Jadi kadang kalau ada pikiran negatif gitu, misalnya kita nih perempuan, kita kan juga kalau bercermin kan pasti selalu lihatnya negatif gitu kan. Kayaknya kurang deh ininya. Nggak pernah kita ngomongin yang positif dulu, selalu negatif. Nah gue tuh selalu mencoba untuk ngelatih otak gue supaya kalau ada pikiran negatif kayak enggak, gue nggak mau mikirin itu, gue mau mikirin yang positif aja. Jadi kalau misalnya kayak gue ngelihat ada sebuah kejadian terus gue pengen ngebantu, nih apa yang bisa gue bantu, ya udah pokoknya gue lempeng aja, maju aja, nggak pernah ketarik sama pikiran negatif gue. I see. Nah ini berhubungan, ini perempuan, kita pernah bikin sebuah riset through an FGD lah gitu ya. Few powerful women kita kumpulin, kita ajak duduk, terus kemudian kita tanya, apa yang pingin lo tahu dari seorang perempuan yang sukses? Jawabannya mereka adalah gini, gue nggak pingin tahu cerita suksesnya dia, karena itu bisa gue Google, bisa gue lihat di sosial media, ada di mana-mana. Betul. Tapi yang gue pingin tahu adalah dia struggle-nya sama nggak kayak gue? Itu pasti iya. Iya kan? Pasti. Nah, we want to know. Dan ini menurut gue menarik untuk di-share sama audiens kita. Pertama, sebagai seorang, gue ngeliat lu powerful banget, Kat. Oh my God, gue ngeliat diri gue enggak loh. Dan biasanya pasti kayak gitu. Kan? Kayak gitu kan? You have insecurity? Of course. Really? Enggak, barusan kan gue share my insecurities tentang menjadi seorang ibu, tentang menjadi seorang wanita gitu kan. Iya. Tell me about it. Kayak ibu tuh apa ya? Tadi kan udah diceritain. Gue udah cukup baik ya belum ya buat anak-anak gue. Kalau untuk ibu, apalagi mungkin for all the single moms ya. Gue ngerasa pasti ya kan. Menjadi seorang single mom itu di Indonesia tuh kita ngeliatnya kayak sebuah handicap gitu. Kayak kita tuh bukan sebuah keluarga yang sempurna, ya kan? Pasti ada pemikiran kayak gitu. Nah menurut gue tuh stereotip kayak gitu tuh harus kita hancurkan gitu. Karena itu tidak benar gitu. True. Tidak ada yang namanya rumus keluarga sempurna gitu. Nggak ada, bukan berarti ada mama papa, ada anak-anak itu keluarga sempurna. Belum tentu gitu kan. Itu stereotyping. Itu stereotyping banget dan menurut gue kita tuh harus bisa menghancurkan stereotip tentang apapun itu, tentang seorang wanita, tentang kecantikan gitu kan, beauty misalnya. Itu kita jangan mengkotak-kotakan gitu karena itu justru mungkin karena kita generasi lama terbiasa dengan ajaran semua tuh harus dikotak-kotakin gitu. Ada labelnya. Ada labelnya gitu. Sedangkan kalau gue lihat generasi sekarang, apalagi sekarang with social media, itu kita udah mulai menghancurkan tuh semua. Nggak ada tuh yang namanya kayak gitu. Gender. Iya. Fluid, no gender, kayak apa itu, just break it gitu. Pokoknya it's all about being you, gitu kan. It's you all as about a human. It's all about kindness, ya kan. Menjadi orang baik, terus menjadi orang yang bisa membuat kebaikan dan perubahan yang baik untuk dunia dan diri kita sendiri. Oke, how about beauty? Kamu juga ngomong beauty dan itu menurut aku adalah satu insecurity dari perempuan yang selalu muncul. Pasti. Makanya kan tadi gue bilang kan, kita kalau bercermin
gue sih bilang wanita ya, tapi menurut gue pasti for everyone else juga. True. Kalau bercermin kita pasti ngeliatnya yang negatif dulu. Apa kita yang... pasti ngejudge. Nah itu tuh, kita ngejudge. Dan itu biasanya ya, kita jadi ngejudge orang karena kita ngejudge diri kita first and foremost. Kita tuh ngejudge diri kita banget, sehingga ya itu ada ripple effect. Jadi karena kita ngejudge diri kita, karena kita selalu melihat kejelekan di dalam diri kita, akhirnya kita kalau misalnya converse sama orang lain, akhirnya keluarnya juga ya sesuatu yang negatif itu. gitu. That's why I say otak manusia, otak kita harus kita latih. Gimana caranya supaya kalau kita bercermin, ya udah say something nice. Love yourself, have self love gitu kan. Do you do it? I do it. Like what? Tell us. I try. Ini misalnya ya, karena gue tahu I'm very insecure. Jadi gue olahraga. Tiap pagi. I train at 7 o'clock in the morning. Abis itu gue mandi, terus gue ke kantor. Karena pada saat gue olahraga, terus ya gue ketemu orang-orang sehat and all that. Dan itu kan di gym kan kayak, wah lu ototnya tambah atau lu tambah fit ya. Itu kan jadi kayak motivation dan lu juga bercermin, lu juga seneng sama diri lo. Kayak, oh ya ini ototnya udah mulai ada ya. Itu kan it's something positive that you tell yourself. Abis itu lu pulang, ya meskipun gue kadang nggak selalu makan yang sehat dan yang bener ya, gue masih suka jajan. Tapi karena gue olahraga dan gue konsisten dan gue disiplin, akhirnya itu tuh ngebantu gue pada saat gue pakai baju, gue happy, ya kan? So I do little things, atau I wear makeup. Why? I wear makeup for me because it makes me happy. Karena menurut gue kalau gue pakai makeup, gue jadi lebih seger, gue lebih percaya diri. Dan gue percaya kalau seorang wanita tuh percaya diri, dia bisa menaklukkan apapun yang dia inginkan. I love this. Gue suka banget bahwa nomor 1 adalah if you feel insecure, it's okay. It's okay because everybody. Not only women, also men. Yes, children, everyone. So yang harus dilakukan adalah di-train otaknya supaya kemudian no, I'm okay, I'm good. Bukan hanya badan yang perlu olahraga, otak kita juga harus kita latih tiap hari supaya pada saat kita udah mulai insecure itu harus ada kayak hey stop. Dan itu tuh biasanya makanya gue bilang kita harus selalu mau belajar, kita harus selalu mau beraktivitas. Jangan mau kayak lazy gitu, okay, sometimes kalau kita pengen kayak tadi kita bilang kan, pulang kantor capek, pengen duduk, pengen nggak ketemu siapa-siapa, zoning out. Itu nggak apa-apa gitu. Tapi habis itu the next day pas bangun, beraktivitas lagi, belajar lagi, pokoknya live an active life and you will have, forever youth. Awet muda terus kalau kita selalu aktif. I love it. Sekarang kita ngomongin the present. Sekarang you're a businesswoman. Beautypreneur. Gila, I love it. So your title now is a beautypreneur. Walaupun kita nggak boleh mentitling orang ya, tapi you're a beautypreneur. I'm a beautypreneur. Tell me about it. Aku ngobrol sama Daniel ya ketika dia ngomong, wah gila banget ya, bisnis itu susah banget ternyata. What did you learn from business? Being an entrepreneur, being a beautypreneur. Gue kan bukan dari latar belakang corporate gitu atau bisnis gitu kan. From the entertainment to switching, karena what I did is gue benar-benar pas bisnis dunia entertainment gue tinggalkan. So I was like, okay, I need to focus on this gitu kan. Gue pengen belajar di sini. I think yang paling berat adalah adjustment ya kan dalam ritme corporate, yaitu kalau meeting gimana, kemudian bahasa-bahasa dalam sebuah perusahaan gitu, learning about team building, marketing, financing. Which one is the hardest? Financing, accounting ya kayaknya. Lihat PNL tuh kayaknya kenapa begini sih? Gue juga kadang kalau lihat PNL sampai sekarang juga masih kayak garuk-garuk kepala gitu kan. Lihat kenapa OPEX-nya lebih gede daripada profit? Ya udah cari kulik lagi gimana caranya supaya grafik itu bisa berubah gitu kan. Dan you do everything. Berarti I try, maksudnya I have a great team ya kan. Maksudnya I really believe that when you do a business ya kan, pada saat kita berbisnis itu it's not a one man show or a one woman show. Tapi it's a team effort, teamwork gitu. Jadi gue benar-benar percaya ya I have the best team gitu kan. Gue belajar dari mereka juga. And sebenarnya ini berkat kontribusi semuanya sehingga bisa sampai sekarang ini. What did you learn from business?
Aduh, I learned untuk berkepala dingin dalam segala keadaan. Kalau nggak snap ya, dikit-dikit kayak mau snap terus ya. Berkepala dingin dan lebih sabar. Yes, ya itu sih. Kayaknya maksudnya gue belajar untuk jadi lebih mature juga ya. Iya, setuju. Nggak tahu lu pernah dapat apa nggak ya FYP di TikTok yang Nadiem Makarim ngomongin soal nggak semua orang bisa jadi entrepreneur. Did you get it? Oh, I'm not sure ya. I don't dia pernah bilang gitu bahwa nggak semua orang tuh bisa jadi entrepreneur dan nggak harus semua orang jadi entrepreneur gitu ya. For you being an entrepreneur susah apa enggak? Susah. Di hidup ini nggak ada yang gampang. Sedap. Tell me about it. Benar. Ya susahnya it's apa ya? First of all, dealing with a team, having to make everything work together, ya kan? Untuk mendapatkan sebuah hasil nih, kita tahu goalnya ini gitu kan, tapi kan kita jalannya tuh ada 1001 jalan untuk mencapai ke situ gitu kan. Kalau jalan ini nggak bisa, banting setir, cari jalan lain. Pivot itu susah banget ya. Iya. Plan yang ini nggak work, oke move, pindah gitu. Tapi menurut gue the trick is ya do something you love gitu. Jadi meskipun keadaan kayak gitu, you love it gitu. So the adrenaline, you know, the segala macam kepusingan itu tuh menjadi sebuah berkah deh buat lo ngerasa kayak gue senang gitu. Gue jadi banyak belajar dari sini. Really nice. Gimana lo mendeskripsikan diri lo sebagai seorang leader? What kind of a leader are you? I'm a motherly leader. I love the combination loh. Karena biasanya kalau leader yang adalah seorang ibu, dia itu nurturing. Betul, I'm like that. Gue agak kayak gitu, because gue ngerasa tim gue tuh jago dalam melakukan pekerjaan mereka gitu kan. Tapi what I like to do is gue suka memotivasi, gue suka mengurus juga anak-anak di kantor ya kan, memastikan nutrisinya baik. I love that. Karena I learn pernah satu bilang gini, kasih makan, habis mereka makan, mereka kerjanya pasti. Betul sekali. Jadi kalau kerja sama Cathy Sharon, asupan gizi pasti tercukupi. Oh boleh kamu tanya sama semuanya, pasti berat badan naik kalau udah join sama saya. Now let's talk about the future. What's your plan untuk your life and also the business? My plan is or maybe your dream. I was gonna say my plan adalah untuk mengejar impian-impian gue gitu kan. Impian gak hanya satu, gue punya impian banyak banget sebenarnya ya. I have so many dreams. Kalau career wise, ya gue ingin menjadi salah satu wanita yang bisa menghancurkan stereotip tentang kecantikan gitu kan. I would love to do that. Gue juga punya banyak sekali impian-impian untuk Sada, misalnya bisa jadi bisa masuk misalnya Jakarta Fashion Week gitu, bisa tembus market Asia ya kan. I have so many dreams that I would like to do for Sada, for branding Sada gitu. For my kids gitu, gue pengen jadi seorang ibu yang cukup, bukan ibu yang perfect, tapi ibu yang cukup buat anak-anak gue gitu. Gue pengen bisa memberikan mereka sekolah terbaik, gue pengen bisa memberikan mereka kehidupan yang terbaik, family life, masa kecil sampai mereka tumbuh dewasa yang bahagia, ya kan? That's my dream for my children. For myself, ya kan, I just want to be happy by making other people happy. Thank you very much. That's a very nice conversation. Yes. Yeah, and I learned a lot from this conversation also. Thank you. Sukses buat Sada and sukses juga buat hidup. And of course, not only your team, your son and your daughter pasti bangga sekali punya a motherly boss like you. Thank you, Cathy. Thank you, Iwan. Bye, guys. Bye, guys.